Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, Lelaki Sejati. Dan pada kesempatan kali ini, semoga semua teman-teman di rumah selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Amin, amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membawakan lagi kisah horor yang bertemakan misteri tentang pendakian. Ya, cerita pendakian ini selalu saja menarik untuk dibahas, dan kali ini yang kita sasar adalah Gunung Raung. Gunung yang berada di Jawa Timur ini memang adalah salah satu gunung dengan view atau pemandangan yang sangat luar biasa. Gak pakai lama-lama, langsung aja kita masuk dalam ceritanya. Dan sebelum kita masuk, sekali lagi kami minta untuk teman-teman yang mungkin belum subscribe, silahkan diklik dulu tombol merah subscribe-nya. Nyalakan juga loncengnya agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten yang akan kami upload selanjutnya. Matikan lampunya, pasang headset kalian untuk menambahkan kesaduan dalam mendengarkan kisah ini. Dikepung penghuni Gunung Raung. Halo, perkenalkan namaku Ayu. Tapi biasanya teman-teman memanggil aku Tacik. Nah, pada kesempatan kali ini aku akan berbagi cerita pendakianku ke Gunung Raung via sumber Waringin Bondowoso. Nah, minggu kemarin di bulan Maret aku mendaki Gunung Raung bareng Arif, Eka, Fakih, Faisal, Ikrom, dan aku sendiri. Jadi kita berenam ya. Jadi sebenarnya rencana ini sudah sejak 1 bulan lalu. Nah, ketika hari keberangkatan, kebetulan saat itu aku sedang dapat bulan haid ya. Jadi akhirnya aku pun memutuskan untuk tidak ikut ke dalam tim. Tapi mereka di sini semua meyakinkan ya. Jadi selama tidak bertujuan yang macam-macam dan selalu bersolawat, berzikir, insya Allah akan aman-aman saja. Jadi saat itu aku pun memutuskan untuk tetap ikut lanjut dalam pendakian ini. Selain kita berenam, kita juga mendaki bareng kurang lebih 24 pendaki lain lah ya. Juga buat naik truk menuju pos 1 secara berbarengan. Ada rombongan dari Jakarta, Malang, dan juga Bondowoso. Dari base camp kita mulai naik truk sekitar jam 7 pagi ya. Sampai di pos 1 sekitar jam 8. Nah, setelah turun dari truk itu kita pun mulai berdoa, memulai trekking dengan rombongan masing-masing. Perjalanan panjang dari pos 1 yaitu Pondok Motor menuju pos 2 Pondok Sumur itu lumayan jauh ya. Sangat-sangat menguras tenaga karena jalurnya yang panjang dan agak menanjak. Dan bisa dilalui sekitar 5-6 jam. Cuaca juga saat itu tidak mendukung ya. Dari berangkat base camp menuju ke pos 1 sudah disambut hujan. Dan baru saja memulai perjalanan kurang lebih 1 jam dari pos 1 juga sudah ada welcome dari mereka. Kayak penunggu Gunung Raung. Tiba-tiba saja pohon yang ada di sebelah kanan Eka roboh. Padahal pohon itu berdiri dengan sangat tegak ya, tidak apa-apa, normal seperti biasa. Tiba-tiba saat itu Mas Eka bilang, maaf Mbah, kita numpang lewat. Nah, kejadian itu terjadi di dekat ladang kopi yang suasananya lumayan lembab dan gelap ya. Jadi kita ini mulai nandai nih dari awal perjalanan, yaitu ada sepatu pantofel yang rusak di atas trek. Setelah perjalanan pulang keesokan harinya, hari Minggu, aku cek lagi untuk memastikan, tapi ternyata pohon yang tumbang tadi sudah tidak ada bekas pohon itu yang tumbang tadi. Positif thinking aja dalam hati. Oke, next lanjut. Sepanjang perjalanan pun kita susul-susulan nih dengan rombongan lain. Jadi biasa ya kalau dalam mendaki itu istirahat, kita susul, ganti-gantian aja. Sebenarnya bukan untuk persaingan ya, buat seru-seruan aja. Dan singkat cerita, setelah 1 jam, sekitar jam 1 siang ya, tibalah kami di pos bayangan menuju pos Pondok Sumur. Di sana turun hujan. So, kita pun langsung beberes pakai mantel. Sekitar jam 1:30 akhirnya kita pun tiba di pos 2 Pondok Sumur. Kita pun memutuskan beristirahat kurang lebih 10 menit di pos Pondok Sumur untuk ya kita di sana juga ketemu pendaki lain ya yang sudah berangkat dari hari Jumat. Mereka bilang di atas ini lagi badai. Jadi mereka memutuskan bermalam lagi karena tidak mau trekking malam, mungkin mereka sudah tahu ya keadaan malam sebelumnya. Nah, setelah istirahat kita pun melanjutkan perjalanan menuju ke pos 3 Pondok Tonyok. Jadi kita berencana mau mendirikan tenda di sana agar akses summit tidak terlalu jauh, tapi berhubung keadaan badai dan
Faisal yang saat itu cedera kaki. Jadi Faisal ini baru pertama mendaki ya. Jadi sebelum maghrib kita pun sudah mendirikan tenda, memutuskan mendirikan tenda di pos bayangan menuju Pondok Tonyok. Kebetulan pos bayangannya pas banget tuh di sebelah akses jalan ya. Dan karena memang sikon saat itu tidak memungkinkan, akhirnya kita pun bermalam di pos bayangan. Setelah selesai mendirikan tenda, kita pun lalu bersih-bersih diri, beres-beres, lalu makan malam. Dan setelah itu istirahat lah ya. Sekitar jam 7 malam nih badai ini makin menjadi-jadi nih, makin dahsyat. Kilat tidak henti-hentinya menyambar. Jadi dalam hati saat itu sudah berpikir, kayak ada nggak beres nih ya. Karena pengalaman pertama terkena badai memang sebegitunya. Nah, sekitar jam 1 lah ya, tengah malam kala itu aku pun terbangun karena mendengar seperti ada suara derap kaki yang berjalan ramai gitu. Seperti ramai ya, kayak seperti rombongan pendaki, tapi saat itu tidak ada orang sama sekali, hanya terdengar suara derap kaki saja. Nah, karena rombongan lain memang camp di pos 3 dan yang dibawa pos 3 hanya rombongan kami berenam, so tambahlah tidak bisa tidur nyenyak karena badai dan suara kaki yang berjalan misterius itu tetap aku paksain buat merem kala itu. Hingga jam 3 pagi pun aku bangun dan mencoba membangunkan yang lain. Nah, sekitar jam 3.30 barulah keseluruhan kita bangun dan mulai prepare untuk membuat sarapan. Sekitar jam 4.20 lah ya, barulah kita pun summit setelah bergulat dengan gerimis rintik yang masih menetap. Kita pun memulai dengan berdoa. Sepanjang perjalanan kita pun selalu saling mengingatkan untuk membaca sholawat dalam hati dan sekitar jam 5 pagi tibalah kami di pos 3 Pondok Tonyok dan mulai bertemu dengan rombongan dari Malang dan Bondowoso. Lalu kita pun membangunkan mereka untuk summit bareng ya. Jadi sorry di sini mungkin ada yang summit itu adalah perjalanan menuju puncak gitu. Jadi biasanya di pos terakhir lalu kita jalan ke puncak itu summit. Mohon maaf buat yang belum tahu, kalian sudah biasanya gue pasti tahu. Nah, mereka pun akhirnya prepare, kita lanjut izin duluan untuk summit. Nah, sekitar jam 7 pagi lah ya, kita pun sampai di pos 4 Pondok Demit. Yang treknya itu lumayan curam, sama jam 8 pun kita sampai di pos 5 Pondok Manyit. Yang lumayan bikin bulu kuduk merinding lah ya, karena posnya tuh lapang dan pohonnya gede-gede dan terlihat pohon tua. Dan sekitar jam 9 pagi akhirnya kita sampai di pos 6 Pondok Angin. Sayangnya saat itu kita disambut dengan kabut tebal gerimis rintik. Padahal kurang lebih sekitar 1,5 jam lagi kita akan tiba di puncak nih. Di pos 6 kita ketemu lagi tuh dengan beberapa rombongan Jakarta yang sudah muncak ya, dia udah duluan muncak. Nah, di sanalah mereka pun berkata bahwa di atas sana sedang ada kabut yang tebal dan gerimis. So, sesuai tujuan awal rombongan kita berenam, puncak bukanlah tujuan utamanya. Ya, tujuan kami adalah bisa pulang dengan selamat. Sebenarnya aku benar-benar berasa pengen banget ya ke puncak karena memang sudah kita rencanakan dari lama. Aku pikir kita bisa menunggu dulu, siapa tahu nanti kabutnya hilang. Tapi juga memang sikonnya tidak memungkinkan. Fakih dengan tegas bilang, kalau kita mutusin puncak, kita bawa energi apa buat pulang nanti? Seolah di sini Fakih seperti tahu ya apa yang akan terjadi ketika pulang nanti. Nah, setelah kita berdiskusi memikirkan kondisi cuaca dan Faisal yang cedera, kita pun akhirnya mengurungkan niat untuk muncak dan memutuskan untuk langsung turun saja. Sambil mengambil beberapa foto di pos Pondok Angin kala itu. Nah, selama perjalanan dari pos 3 Pondok Tonyok sampai dengan pos 6 Pondok Angin, itu aku seperti terus saja mendengar lagu dangdut ya, yang tidak henti-hentinya dan bau bunga. Saat itu aku masih positif thinking ya, mungkin karena suara dangdutan itu dari perumahan yang jauh di bawah sana. Dan sekitar jam 1 siang kita pun sudah tiba di tenda, prepare, masak, makan, lanjut turun jam setengah 3. Target ya jam 6, jam 7 malam kita sudah di pos 1 Pondok Motor dengan posisi turun saat itu tuh Ikrom di depan aku, Arif, Faisal, Fakih, dan Eka. Nah, jam setengah 4 akhirnya kita sampai di pos 2 Pondok Sumur. Kita hanya break sebentar saja karena mengejar target. Nah, baru jam setengah 5 kita pun sudah disambut mereka yang mengingatkan kita untuk diam. Tapi kami memang tidak dalam kondisi ngobrol sebenarnya. Hanya Eka dan Fakih saja yang bergurau dengan memakai logat Madura halus, mengobrol dengan memanggil mbah, seperti itulah ya.
Aku pun sesekali mengajak Faisal untuk ngobrol karena selama perjalanan pulang, Faisal ini hanya diam saja tanpa berbicara apapun, pandangannya pun seolah-olah kosong. Hanya aku yang memanggil-manggil Ikrom untuk menunggu agar tidak terlalu jauh jaraknya dengan kita berlima, mengingatkan teman-teman kalau ada akar atau jalan harus nunduk karena ada semak. Nah, mereka ini ya, penunggu raung, tiba-tiba bilang, "Shh, shh, shh." Beberapa kali sebelum maghrib menjelang, kami berlima benar-benar mendengar. Hanya Faisal yang tidak mendengarnya. Setelah itu Eka dan Fakih pun berhenti bergurau. Jadi di pos bayangan kita bertukar posisi lagi ya. Fakih di depan, Faisal, aku, Ikrom, dan Eka. Kami pun saling mengingatkan untuk sholawat dan selalu cek keamanan dengan cara selalu menghitung anggota. Sepanjang perjalanan aku selalu mencium bau bunga, mendengar seperti ada yang memanggil, "Hei, hei." Sekelompok orang berbicara, aku pikir itu rombongan lain dan yang akan menyusul kami. Tapi setelah menunggu sambil break, tidak ada orang atau bahkan rombongan lain di belakang kami. Wow. Setelah maghrib, trekking di Raung sangat lumayan membuat keadaan mencekam. Gelap, lembab, rintik hujan, dan suara burung yang tidak henti-hentinya menyambut kami. Faisal yang terus-menerus merengek, sakit punggung dan pusing padahal dia hanya membawa ransel. Dia terus mengeluh dan sempat beberapa kali dia terjatuh lah ya, sehingga Fakih yang memimpin perjalanan pun memutuskan untuk membawa ransel milik Faisal secara bergantian dengan yang lain. Sepanjang perjalanan kita itu seperti selalu mendengar aja ada suara ada yang melempar batu, ada kayak buah kelapa jatuh, tapi saat itu Fakih bilang, tidak usah dihiraukan. Senter tetap jalanan, bukan kanan kiri. Fokus, baca sholawat, terus jalan, nunduk, jangan tolak-toleh. Senter jalan yang benar, hati-hati. Perintahnya jelas, kita pun break hanya untuk minum saja dan tidak berlama-lama. Dan ketika break sebentar di sini, aku tidak merasa nyaman. Aku pun terus meminta untuk terus melanjutkan perjalanan. Eka tiba-tiba bilang, maju cepet, di sini nggak enak. Ayo cepet kita jalan. Dengan nada yang agak sedikit kencang. Tak lama pun berjalan, Faisal kembali merengek lagi. Dia bilang sakit punggung. Dia selalu meminta minum terus-menerus dan hampir habis 2 liter sendirian ya selama turun. Dia pun hanya terus menunduk. Tanpa berani menatap mata dari kami dan Fakih bilang, kenapa kamu? Ayo, jangan lupa sholawat. Fokus, pikirannya jangan kosong. Lihat aku. Benar saja. Mata Faisal kala itu yang sebelah kanan tampak merah. Merah sekali. Dia pun terus merengek kesakitan punggung. Padahal sudah dibawa Fakih, Arif, Eka, dan Ikrom. Jadi aneh ya. Dan kerilnya juga sudah berkurang. Isi airnya sudah tidak seperti berangkat. Sekitar jam 6:30 malam ya. Kami hampirlah sampai di Jalan Ilalang. Tapi yang ditunggu-tunggu berasa sangat jauh. Dan sekitar jam 8 kita sampai di Ilalang. Disinilah hal yang tidak akan pernah bisa kita lupakan. Selama 1 jam kita hanya seperti berputar-putar di tempat yang sama. Karena jarak Ilalang dengan sepatu pantofel yang menjadi patokan dari pertama berangkat kita itu hanya sekitar 30 menit naik. Jadi ketika kita turun tidak sampai 30 menit. Dan berulang terus-menerus. Kita berlima pun akhirnya mulai menyadari hal itu. Saat itu hanya Faisal yang tidak tahu apa-apa. Sampailah Eka akhirnya memutuskan untuk membuat tanda di pohon. Nah, setelah jam 8:30 itulah kita pun terlepas dari jebakan putaran di tempat yang sama itu. Dan setelah mutar 1 kali lagi, baru ketemulah kita dengan si sepatu pantofel bekas. Eka pun berteriak, nah ini sepatu pantoffelnya dari tadi nggak ketemu. Sebel aku. Dan sekitar jam 24:09 sampailah kita akhirnya di pos 1 Pondok Motor. Nah, di sana kita pun beristirahat sambil menunggu truk dan rombongan yang lain. Dan tiba-tiba Eka bilang, sejujurnya nih ya, tadi kalian itu sadar gak sih kalau kita diputerin selama 1 jam? Disitulah kami mulai cerita belak-belakan ya. Yang tadinya kita cuma diem aja di perjalanan, akhirnya mulai bercerita yang dialami di atas tadi. Jadi aku ya hanya diam saja karena masih merinding dan shock ya. Nah, fakta ya, 1. Eka baru bilang, kalau tadi yang ngerasa berat itu tadi digendongin, diajak main-main di atas kecuali aku yang enggak. Kita tuh diputerin di tempat yang sama kurang lebih 1 jam. Faisal hampirlah dia dimasukin penunggu sana karena pas break Eka minta lanjut. Disitulah Faisal mau diterkam dari belakang atau kayak mau dimasukin ya, dirasuki lah ya. Eka yang tahu tentang itu menahannya dan sampai di bawah pun dia bercerita itu semua, jadi tahulah semua kejadian di atas satu persatu.
Eka, Ikrom, dan Fakih adalah sweeper dan leader secara bergantian karena mereka memang punya kemampuan menjaga dari mereka yang di sana. Nah, sepanjang perjalanan Eka dan Fakih selalu nyeletuk pakai bahasa Madura halus, aku pikir saat itu mereka hanya bergurau. Tapi benar saja mereka memang sedang berbincang dengan penjaga yang dari awal kita mulai dari pos 1 Pondok Motor. Jadi beliau itu datang menjaga kami di sepanjang perjalanan. Eka dan Fakih menyapa juga yang ada di sana dengan bergurau memakai bahasa Madura halus dengan bilang, permisi Mbah, kita numpang lewat. Kurang lebih seperti itulah ya, karena aku juga tidak terlalu paham bahasa Madura halus. Yang ketiga, malam yang kita bermalam di pos bayangan, aku, Arif, dan Ikrom mendengar suara orang berjalan, tapi tidak di jalan yang sama karena terbangun tidak secara bersamaan. Nah, di perjalanan turun, kami berlima kecuali Faisal memang mendengar suara peringatan untuk itu dan mencium aroma bunga. 5, pas lagi jalan di semak rimbun yang harus nunduk kalau berjalan, ternyata di situ sedang ada yang tidur penunggunya, kata Eka ya. Karena perkiraan Keril sama Semaka sudah pas, tetapi mereka di sana menyenggolkan kakinya agar kita bawa Keril jalan jongkok bukan membungkuk. 6, sebelum dan sampai kami diputerin, aku saat itu melihat perempuan berbaju putih dengan rambut yang panjang, menunduk, bayangan hitam. Arif juga melihat bayangan putih. Ikrom melihat mungkin pocong warna merah dan perempuan baju putih di sebelahnya. Fakih juga melihat perempuan, Eka juga melihat banyak, tapi tidak menceritakannya karena mungkin dia sudah tahu kalau kita semua sudah dikepung selama perjalanan pulang. Dan Eka pun tersadar kalau semua sudah digendongin. Kecuali aku ya. Dan setelah sampai di pos 1 Pondok Motor sekitar jam 24.09, keadaan pun masih sama, banyak suara-suara orang ramai ngobrol, tapi tak ada satupun pendaki lain datang. Karena kita nunggu rombongan dari Malang sama Jakarta datang jam 1 malam. Hingga semua rombongan kami pun akhirnya memutuskan tidur di atas truk, kecuali aku dan Eka yang tidak tidur. Eka masih saja bergurau entah dengan siapa. Nah, pengalaman ini bukan yang pertama kali tapi paling mistis ini ya. So mungkin untuk perempuan yang dalam keadaan datang bulan sebenarnya nggak apa-apa ya untuk tetap mendaki selama tidak ada ketentuan dari pihak pengelola untuk tidak mendaki. Yang penting di sini kita harus selalu dalam keadaan berserah kepada Tuhan Yang Maha Esa dan jangan pernah berhenti berdoa meminta restu orang tua, sholawat sepanjang perjalanan, insya Allah aman. Ya, itu dia teman-teman ceritanya, luar biasa sekali. Pendakian Gunung Raung ya. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah yang baik dari sini dan buang yang buruk-buruknya saja. Saya Ilo memohon maaf apabila ada kesalahan dalam berkata-kata. Dan buat yang suka bisa diklik tombol jempolnya, tombol like-nya. Buat yang punya pendapat lain bisa tulis di kolom komentar atau hanya saling menyapa. Buat yang subscribe sekali lagi silakan diklik tombol merah subscribe-nya. Jangan lupa loncengnya dibunyikan agar terus mendapatkan notifikasi dari konten yang akan kami upload selanjutnya yang pasti tidak kalah horornya. Ya, sampai jumpa lagi di akhir kata. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan berkata-kata. Sampai jumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya. Masih bersama Lelaki Sejati. Bersama saya Ilo. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Amin, amin ya robbal alamin.